Selamat tengah hari Jo untuk kita semua. Apa kabar? Baik. Aduh, terlalu lama tunggu makanya tidak semangat. Apa kabar? Baik. Terima kasih sudah datang, sudah bergabung bersama kami RRI ND, pendengar dan juga penonton langsung dari ruang Wakil Bupati Flores Timur. RRI ND menyelenggarakan siaran dialog interaktif di luar studio. Dialog ini terselenggara kerjasama RRI ND dengan pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam rangka Festival Balenagi 2025. Kita aplaus dong untuk RRI dan pendengar. Topik kita di siang hari ini adalah sinergi budaya dan ekonomi kreatif di Festival Balenagi. Narasumber yang sudah hadir bisa kita saksikan bersama, dan juga pendengar kami di rumah. Kita perkenalkan mulai dari yang paling dekat dengan saya, yang punya ruangan ini, yang pemilik ruangan ini, yang sudah kasih izin. Terima kasih banyak. Ada Bapak Wakil Bupati Flores Timur, Bapak Ignatius Boli Sarjana Filsafat. Bapak, apa kabar? Kabar baik. Pakai mic, nanti pendengar kita di rumah tidak dengar. Ya, kabar baik sekali ini. Sehat luar biasa. Sehat. Saya dari kemarin merasa kayak tidak berada di ND karena saya terus dipanggil ini. Oke. Kalau ini bahasa ND, kalau bahasa Larantukannya Ina. Benar ya? Benar. Iya. Ina tuh anak perempuannya. Iya, persis. Baik. Kemudian terima kasih banyak. Kami sapa juga ada Rektor Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka, ada Bapak Kristoforus Ado Aran MPD. Sapaannya Pak Kristo, selamat siang, apa kabar? Selamat siang, kabar baik. Kemudian ada satu lagi, ada pemilik owner Watex Handicraft, ada Ade Yohana Angela Urang, biasa disapa Olin. Olin, apa kabar? Kabar baik. Bye-bye Jo. Baik. Baik, tidak marah kan? Ditunggu lama sekali ya dari tadi teman-teman pelaku. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak Ya? apa-apa pernah gitu kan. Baik, kami juga berharap nanti kalau misalnya ke ND teman-teman pelaku nanti bisa singgah di RRI. Kita ada program khusus di sana untuk siaran UMKM, ada siaran komunitas. Untuk adik-adik mahasiswa, Pak Rektor, kami ada ruang di Pro 2 nanti. Silakan nanti tinggalkan nomor kontak, kita wawancara. Bagaimana, kita sepakat ya? Bagaimana Pak Rektor, siap ya kalau untuk jadi narasumber lagi di RRI? Ibu bisa klarifikasi, saya kapasitas saya ini bukan rektor lagi saat ini. Oke. Saya aktif sebagai akademisi, mungkin informasi yang diterima kemarin sudah ada pergantian. Oh, kemarin sudah ada pergantian. Ya, sudah. Jadi mantan rektor Ya. sebelumnya. Baik. Kita tanya Kakak Risan bagaimana kita lanjut, apakah nanti kita bisa perkenalkan ulang, kita bisa lanjut terus ya, nanti baru diperbaiki kan kita taping nanti akan diupload dengan baik sehingga kita semua di sini ngobrolnya dengan nyaman. Pak Kristo dari akademisi ya. Baik, pendengar RRI, kita mencoba membangun sebuah komunikasi melalui dialog interaktif ini, bagaimana sinergi antara pelaku budaya, pelaku UMKM, pelaku pariwisata dan juga pemerintah daerah dengan media, khususnya RRI, agar Festival Balenagi ke depannya semakin dikenal oleh dunia, semakin banyak yang ikut bergabung dan mengambil bagian dalam festival ini. Tentunya dari data yang kami baca, yang kami peroleh bahwa cukup signifikan perputaran uang selama penyelenggaraan Festival Balenagi. Ketika di tahun 2023 mencapai 663 juta sekian, namun di 2024 mencapai 700 juta. Ini benar ya Pak Kadis ya? Kalau tidak salah kurang lebihnya seperti ini. Ini menunjukkan animo dari masyarakat maupun dari para pelaku ini yang luar biasa. Kita beri aplaus dulu. Prestasi yang luar biasa. Kita mulai dari Pak Wakil dulu nih. Pak Wakil, kira-kira untuk kedepannya ada suaranya.
Mau ada suaranya? Ya, selalu ada sudah di komputer sana sudah terekam dengan baik. Bagaimana pemerintah daerah strateginya membangun sinergi nanti dengan seluruh pelaku yang ada di sini agar Festival Bale Nagi ini tetap eksis dan kalau bisa makin hari semakin luas, semakin besar dan sama gaungnya dengan Samanah Santa. Pak Wakil, silakan. Baik, terima kasih. Pertama, atas nama pemerintah daerah, saya menyampaikan terima kasih dulu kepada Bapak Kepala RRI ND bersama krunya yang melihat potensi pariwisata di Kabupaten Flores Timur sebagai momentum tahunan yang perlu disebarluaskan, tidak sebatas internal Kabupaten Flores Timur, tapi juga kabupaten-kabupaten lain di NTT. Saya kira kita masih mempunyai konsepsi berpikir yang sama. Pak, Festival Bale Nagi adalah momentum tahunan untuk memanggil pulang anak-anak diaspora Flores Timur yang bekerja, berpendidikan, atau hidup berkeluarga di luar. Dan momentum yang tepat salah satunya dan terutama adalah menjelang pasca prosesi Semana Santa. Saya kira substansi penyelenggaraan Festival Bale Nagi sebagai sebuah momentum yang dikreasi oleh pemerintah daerah untuk menghidupkan kembali budaya-budaya lokal yang terancam tergerus oleh modernisasi. Karena itu kita tidak boleh berbicara tentang berapa besar pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah dengan diadakan Festival Bale Nagi. Pendapatan hidupnya UMKM adalah dampak dari substansi penyelenggaraan Festival Bale Nagi untuk revitalisasi budaya, bukan pendapatan menjadi tujuan utama. Karena itu berapapun pendapatan, ketika konsepsi berpikir kita sama, pada tengah arus globalisasi perlu menghidupkan kembali kebudayaan lokal. Ini yang menjadi penekanan pemerintah dari tahun ke tahun, sehingga meskipun ada persepsi yang berbeda tentang pemborosan anggaran di tengah kondisi kebencanaan Flores Timur, tetapi pemerintah Kabupaten Flores tetap konsisten bahwa ini penting untuk menunjukkan identitas budaya lokal yang terancam punah di tengah pengaruh modern. Demikian. Ini luar biasa ya, ketika mempertahankan melestarikan sebuah budaya kita tidak boleh menghitung dari anggarannya ya Pak Wakil. Iya, saya kira itu soal perspektif pandang orang juga. Oke. Publik boleh menilai dari aspek income akibat investasi anggaran untuk penyelenggaraan Festival Bale Nagi. Kalau tahun 2023 pendapatan 600 juta lebih, tahun 2024 700 juta lebih. Yang kita investasi untuk tahun 2025 pada penetapan anggaran awal 425 juta, tetapi kita tahu ada efisiensi, ada penyesuaian, terakhir anggaran sekitar 250 juta. Kita juga membangun kerjasama dengan para pihak di sini, karena kita menganut sistem pemerintahan yang transparan dan kolaboratif. Kita terima kasih kepada Bank NTT dan sejumlah sumber lainnya yang turut mendukung untuk mengisi kekurangan anggaran karena efisiensi di daerah ini. Saya mewakili teman-teman UMKM di Kabupaten Flores Timur. Kami berterima kasih untuk RRI ND yang telah mengundang kami hadir di sini. Kami merasa ini sebuah kehormatan buat kami pelaku UMKM yang hari ini kami sudah mulai membuka stand kami di Festival Bale Nagi. Jadi yang hadir di festival ini bukan saja UMKM dari Flores Timur, tetapi dari kabupaten-kabupaten tetangga, misalnya Lembata, Maumere, dan ND. Oh, ada orang ND juga nanti ya, kami nanti bertemu di sana. Ya. Dan kami sangat bersyukur karena ada event sebesar ini di Kabupaten Flores Timur. Buat kami pelaku UMKM, setiap harinya pasti kami ada di tempat
kami masing-masing, tempat produksi entah di rumah atau di gerai masing-masing atau di lapak masing-masing, menyediakan berbagai souvenir, menyediakan berbagai produk-produk lokal untuk kami pamerkan. Jadi kami pelaku UMKM di sini mempunyai lapak sendiri, baik di rumah maupun di tempat-tempat yang sudah disiapkan, yang dipilih oleh UMKM sendiri untuk memajang produk-produk. Nah, pada kesempatan seperti ini, kami merasa bahwa ada usaha dari kami pelaku untuk meningkatkan produktivitas kami. Dengan kegiatan sebesar ini, kami akan meningkatkan produktivitas kami sehingga ketika banyak orang yang akan berkunjung ke festival juga bisa mendapatkan produk-produk yang beraneka ragam itu. Dan kami bersyukur juga karena seperti tadi Pak dosen katakan bahwa di Flores Timur ini ada Adonara, ada Soror, dan Lembata. Dan kami pelaku UMKM tersebar di berbagai pulau ini. Dengan adanya festival, kami pasti berkumpul. Jadi reuni tetap ya setiap tahun. Iya, ada reuni tetap bagi kami. Di sini kami juga bisa saling kenal selain meningkatkan produktivitas kami di tempat kami masing-masing yang akan kami pajangkan. Kami juga bisa dikenal oleh banyak orang dan teman-teman pelaku UMKM yang berada di daerah-daerah, di pulau-pulau bisa menampilkan diri. Kami juga bisa saling mengenal, juga bisa membangun kemitraan yang baru dengan pelaku-pelaku yang lain. Olehnya, sejauh mana sih Festival Balenage itu berperan dalam mempromosikan berbagai produk-produk dari teman-teman pelaku UMKM baik di tingkat nasional maupun keluar? Mungkin di sini saya melihat bahwa yang hadir dalam festival ini selain masyarakat Flores Timur sendiri, tetapi ada pendatang atau diaspora dari yang tinggal di luar Kabupaten Flores Timur yang kembali mengikuti Semana Santa. Sangat diharapkan bahwa semuanya masih bertahan sejak Semana Santa sampai festival ini. Dan ada juga dari tamu-tamu luar seperti turis yang hadir di tahun-tahun kemarin, berharap tahun ini juga masih ada. Dan saya melihat bahwa dengan beragamnya orang yang hadir di festival, produk kami akan semakin dikenal. Produk kami akan dibawa ke tempat mereka masing-masing. Disitulah kami merasa bahwa hasil karya kami bisa dinikmati, juga bisa memberi arti, terutama simbol-simbol kecil yang kami buat, misalnya dari kain tenun. Percakapan tenun misalnya kami mengubahnya menjadi aksesoris yang kecil. Jadi ketika dipakai oleh beragam orang di mana saja, mereka bisa tahu bahwa itu kekhasan Flores Timur. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik, ini saya orang Nagi ini. Atau ini pasti kok kain Nagi ini beli di mana, dapatnya dari mana pasti. Dengan sendirinya ikut terangkat budaya dari Flores Timur keluar. Baik, saya kembali ke Pak Wakil dulu. Nih sejauh mana sih pemerintah dalam melakukan pendampingan, mendukung, mensupport para pelaku UMKM. Ini mereka responnya luar biasa, katanya semangat sekali, bisa jadi ajang reuni. Ini strategi kedepannya seperti apa Pak Wakil? Jadi baik, terima kasih. Sebagaimana saya tegaskan kembali tadi, substansi penyelenggaraan Festival Balenage adalah untuk revitalisasi budaya. Tapi pada saat yang sama, karena ada banyak orang berkumpul, maka pasti ada dampak ekonominya. Perhatian secara khusus bagi pelaku UMKM pasti tidak ada. Tapi mereka memanfaatkan momentum Festival Balenage itu untuk ajang promosi tentang kasanah budaya daerah, termasuk tenunan-tenun dengan berbagai souvenir. Jadi sekali lagi kita bicara tentang aksentuasi kita tidak tentang pendapatan, tetapi melalui momentum revitalisasi budaya ini UMKM kita cukup hidup meskipun hanya dalam kurun waktu 2 hari. Itu berarti ada keseimbangan keuntungan. Budaya kita terus kita hidupkan, tapi pada saat yang sama ekonomi kita minimal dalam 2-3 hari itu membaik, khusus untuk para pelaku UMKM.
Baik. Nanti kalau ada hal-hal teknis bisa ditanyakan kepada Pak Kadis Pariwisata. Sejauh dari segi kebijakan perhatian khusus kepada UMKM untuk turut mendukung kegiatan ini saya kira tidak ada. Mereka yang memanfaatkan momentum ini untuk bukan mengambil keuntungan, tidak, untuk mempromosikan kekayaan budaya lokal, dan dengan demikian efek ekonominya berpihak kepada para pelaku. Mungkin melalui dinas koperasi pendampingan untuk keberlanjutannya itu masih ada ya Pak? Ya, itu nanti diatur secara teknis. Tetap ada kelompok sadar wisata, kelompok tenun ikat, itu secara teknis diatur oleh pemerintah sehingga mereka bisa memanfaatkan momentum Semana Santa itu untuk menunjukkan potensi-potensi yang mereka miliki. Tapi secara reguler tidak ada perhatian untuk UMKM. Baik, kalau kita melihat sejauh ini sih teman-teman pelaku UMKM di sini sih cukup mandiri ya, cukup mandiri, cukup kreativitasnya cukup tinggi. Kita kembali ke Pak dosen dulu, Pak Kristo, sebelum saya berikan kesempatan kepada Floor nanti. Nah, Pak Kristo, untuk adakah masukan mungkin untuk penyelenggaraan berbagai festival, salah satunya Festival Balenagi, dari kacamata akademisi, agar kedepannya harus bagaimana ataukah seperti apa? Apakah ada rencana mungkin bisa berkolaborasi dengan akademisi kedepannya? Silakan. Oke, baik, terima kasih. Festival ini tetap dijalankan rutin tahunan. Harus Jadi ya. ini menjadi satu keharusan pemerintah memberikan ruang kepada masyarakat Flores Timur. Untuk rekomendasi kami dalam pemandangan kami sebagai akademisi, festival ini bukan berarti bahwa hajatan hanya mau menghabiskan uang. Itu pesan sosial masyarakat yang menjustifikasi pemerintah ini. Tetapi pada ini saya merekomendasikan kepada pemerintah dalam hal ini OPD teknis, Pak Kadis Pariwisata harus menggembangkan ini, karena secara ketetapan pemerintah Kabupaten Flores Timur sudah menetapkan bahwa semua desa sasaran, ada 10 desa wisata, 10 desa wisata yang ada di Kabupaten Flores Timur, dan itu harus digiat-giat dari pasca festival Balenagi yang besar ini akan diteruskan kepada 10 desa sasaran itu. Itu kan sumber pendapatan income masyarakat juga naik, ekonomi kreatif masyarakat tumbuh dengan sendirinya, supaya melibatkan partisipasi kami sebagai akademisi menggerakkan mahasiswa dalam pengelolaan PKM, kegiatan-kegiatan terpencap pada 10 desa sasaran, supaya Festival Balenagi ini bukan hanya sembuh sesaat, tetapi akan dikembangkan kembali pada titik-titik desa sasaran sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur. Baik. Oke, saya kira ada 2 pesona tahunan Flores Timur Yang tidak dimiliki oleh daerah lain. bukan tidak dimiliki, tapi kurang dimiliki oleh kabupaten-kabupaten lain. Kita punya tahunan itu prosesi Semana Santa dan kedua Festival Balenagi. Kita mesti punya pemahaman bersama yang clear. Festival, kalau Semana Santa itu urusan agama, urusan privasi. Berapa banyak orang yang datang itu tidak menjadi target, tapi tanpa kehadiran para pesiara dari luar sekalipun, umat beragama di Kabupaten Keuskupan Larang Tuka secara khusus tetap menjalankan ritual keagamaan tahunan. Sama juga dengan Festival Balenagi. Kali ini semangat untuk menghidupkan kembali budaya. Nanti ada banyak pandangan di luar. Tidak akan ada pendapatan karena yang menyaksikan secara langsung relatif adalah orang-orang lokal. Apakah ada turis mancanegara yang turut menyaksikan kekayaan budaya lokal yang berkontribusi untuk pendapatan asli daerah? Saya kira clear dulu. Revitalisasi budaya itu untuk kepentingan kita. Bahwa ada turis mancanegara atau orang-orang dari luar Kabupaten Flores Timur yang turut menikmati festival tahunan, ya kita bersyukur. Tetapi itu tidak bisa menjadi target. Karena pertanyaan kita, kalau tanpa ada momentum yang dikreasi oleh pemerintah daerah, kapan ada saatnya kita menegaskan identitas budaya lokal kita? Ya,
sebagai ciri khas kita di tengah pengaruh modernisasi. Ada mereka pakai jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. lama Allah. Ya. Kita bicara tentang sejarah, kita bicara tentang sejarah perjuangan bangsa. Festival Balai Nagi ini juga sebenarnya pembelajaran untuk feedback tentang sejarah kekayaan kebudayaan lokal. Di sana ada banyak nilai moral yang kita petik. Ya. Ada nilai etis, nilai moral, persatuan dan persaudaraan. Dan kita berharap ada nilai-nilai non material ini yang menggerakkan pemerintah daerah, sehingga meskipun ada persepsi publik yang berbeda mengukur berapa pendapatan, tapi kita tetap konsisten menjalannya. Ini soal cara pandang kita yang berbeda. Karena itu terima kasih yang disampaikan oleh Bapak dosen. Saya kira sama juga, ada kejenuhan masyarakat kampus untuk tetap melaksanakan kegiatan perkuliahan yang normal. Bagaimana meningkatkan animo minat mahasiswa? Ya mungkin ada ini, kalau cerdas cerdas tingkat SMP, SMA, mungkin tulisan ujian, tulisan ilmiah dan lain sebagainya. Ini situasi abnormal yang diciptakan oleh dunia kampus untuk menakar kemampuan intelektual mahasiswa-mahasiswa. Dan kalau tidak, kita datar-datar saja. Pertanyaan saya, kalau tanpa ada momentum yang pemerintah daerah konsisten pertahankan dari waktu ke waktu, kapan kita bisa tahu bahwa ada budaya misalnya tarian Hedu, Lusilera? Ini kan tidak ada. Dan kalau tidak, kita hanya tergerus oleh pengaruh modernisasi, tahu hanya dansa saja. Tapi identitas budaya lokal kita seperti apa? Karena itu sekali lagi kita tegaskan, cara pandang kita boleh berbeda. Yang satu melihat dari aspek substansial penyelenggaraan Festival Balai Nagi. Tanpa pendapatan masuk, uang keluar, harus keluar. Untuk apa? Untuk keberlangsungan kebudayaan lokal. Bahwa dia berdampak terhadap pendapatan, puji Tuhan, syukur. Apalagi seperti disampaikan oleh pelaku UMKM juga Pak Kadis, terbukti dari aspek pendapatan baik, meskipun bukan pendapatan untuk daerah, tapi pendapatan untuk UMKM. Kalau kita lihat dari pendapatan untuk daerah, kita investasi 250 juta, mungkin tambahan kita 350 juta, tidak ada uang untuk daerah. Tapi apakah setiap momentum yang diselenggarakan oleh pemerintah itu untuk kepentingan pendapatan asli untuk daerah? Tidak perlu. Ya. Tapi adakah economic effect untuk masyarakat kita, untuk UMKM kita? Ya itu yang terjadi sudah. Dan itulah aspek lain, side effect dari terselenggaranya Festival Balai Nagi. Jadi saya berharap kita mempunyai klarifikasi pemahaman yang sama. Saya analogikan Pak, sekarang Perseftim ikut Liga 4 seri nasional, 2 kali main kalah. Anggaran yang kita investasikan hanya untuk bola kaki di tahun 2025 1 miliar. Yuk punya pertanyaan kalau kita sejarahkan Festival Balai Nagi. Adakah pendapatan dari permainan bola kaki untuk kepentingan Kabupaten Flores Timur? Nihil. Hanya pride, kebanggaan semua. Kalau begitu, sepantasnya kita tidak boleh mengevaluasi, apalagi mengeliminasi Festival Balai Nagi. Kalau yang mau kita hidupkan kembalilah kekayaan budaya lokal. Jadi saya kira ini mesti menjadi konsepsi berpikir kita yang sama dari tahun lalu. Saya 15 tahun jadi anggota DPRD, 10 tahun jadi ketua Komisi C, bermitra dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. 8 teman saya tidak setuju untuk Festival Balai Nagi, bukan karena saya ketua komisi, tapi kita mampu memberikan argumentasi yang bukan sekedar orang mengerti, tapi memang orang paham betul bahwa memang harus kondisi-kondisi itu yang kita bangun. Saya kira ini juga bagus, ini mereka dari EDE juga ada festival kayak itu. Ini sebenarnya inovasi pemerintahan lokal, tidak sekedar untuk uang. Saya kira tidak perlu, tapi menunjukkan ke publik bahwa inilah salah satu identitas kekayaan alamiah di Kabupaten Ende. Bahwa nanti orang datang atau tidak ya, kalau tanpa aspek promotif, ya saya kira tidak. Apalagi Flores Timur sejak masa kampanye saya bilang ini bukan daerah tujuan pariwisata. Karena itu kita tidak bisa bicara berapa uang yang masuk untuk dinas pariwisata dari momentum event Festival Balai Nagi. Tidak ada, tidak perlu ada itu saya kira. Tidak apa-apa, karena kita dalam proses untuk apa? Kalau kita mau marketing, promosikan
potensi budaya daerah, ya Festival Bale Nagi juga salah satu momentum, ya. Seperti yang ada pelaku UMKM sampaikan, mungkin dengan menyaksikan berbagai atraksi budaya, termasuk juga dari lingkup kampus yang disampaikan oleh Pak Kristo Aram, ya. Pihak dimanapun mungkin melihat bahwa ini ada potensi-potensi lokal yang mungkin bisa dikembangkan. Tapi saya kira itu bukan menjadi target. Tanpa orang dari luar sekalipun, ini tahunan lah. Kita pesta setiap tahun, uangnya banyak keluar juga. Orang tidak hitung hanya untuk konsumtif. Masa kita saja tidak pesta. Kepentingan budaya. Saya kira ini juga pembelajaran sejarah untuk generasi muda. Ada yang mahasiswa tidak tahu dulu kita bercinta itu lewat dolo-dolo. Ya, saya juga tidak. Tapi ini kan kalau kita berjalan sekali-sekali berupa sejarah perjuangan bangsa oleh founding father, Festival Bale Nagi juga mengingatkan kita kembali, kita bayangkan kembali, ternyata inilah asal muasal awal mula kehidupan berbudaya kita di lama Holo. Untuk kepentingan menegaskan bahwa di Barat, di Eropa, identitas kulturalnya sudah tidak ada lagi. Dan ini yang membedakan dunia Barat dan kita di Timur. Mereka individualistik, kita sosial. Mereka kehilangan identitas budaya negara, kita masih menunjukkan identitas budaya kelamaholotan kita di tengah pengaruh zaman yang semakin modern dan menggerus kekayaan budaya lokal. Jadi kita bisa tegaskan bahwa tugas pemerintah bukan untuk berbisnis, mengeluarkan uang nanti dapatnya berapa, itu tugasnya pedagang, pengusaha, ya Bapak ya. Tidak begini Ibu, saya kira bagaimanapun juga target untuk peningkatan pendapatan tetap ada. Saya lihat ketergantungan fiskal di Kabupaten Flores Timur itu kan 96% dari pemerintah pusat. Dari APBD 1,2 triliun, pendapatan asli daerah targeted hanya 60 miliar. Ya, itu juga targeted. Karena itu kami juga mengakomodasi pikiran lain publik Flores Timur tentang adakah economic effect terhadap pendapatan asli daerah. Maksud kita adalah pemikiran berbeda itu tetap kita akomodir supaya pemerintah daerah termasuk instansi terkait memanfaatkan momentum ini selain untuk kepentingan peningkatan ekonomi UMKM lokal, mungkin juga ada side effect-nya untuk pendapatan asli di daerah. Orang-orang dari luar makan di hotel, restoran, tinggal di penginapan, di situ ada pajak daerah. Disitulah secara tidak langsung melalui momentum ini aspek tambahan pendapatan dari daerah juga ada. Jadi dua hal ini kita combine-kan. Maksud saya jangan kita sejajarkan secara ekonomi. Kita investasi 250 juta. Berapa pendapatan dari kegiatan Festival Bale Nagi untuk daerah? Mungkin hanya 5 juta saja. Tapi jangan kita lihat 5 juta ini sebagai penghalang untuk jangan terselenggara lagi Festival Bale Nagi untuk tahun-tahun mendatang. Karena substansinya adalah revitalisasi budaya. Baik, di sini saya mau menyampaikan bahwa Festival Bale Nagi ini merupakan sebuah momen tahunan yang mana ini menjadikan ajang bagi kami untuk memperluas market dalam menjual produk-produk pangan lokal yang kami hadirkan, juga mempromosikan bahwa inilah makanan-makanan lokal kami. Dari sini kami juga mendapatkan peluang karena memang komunitas saya sudah mengikuti hampir 3 tahun ajang di momen Festival Bale Nagi ini, dan di sini memberikan ruang bagi kami dan memperluas market kami, di mana setelah adanya Festival Bale Nagi ini bahwa kami tidak hanya mendapatkan keuntungan, tetapi jaringan market kami itu semakin luas, di mana setelah mengikuti Festival Bale Nagi, kami juga mengikuti festival tahunan di daerah-daerah lainnya seperti yang sudah saya ikuti, Festival Gologoy di Labuan Bajo, terus ada Festival Tugunuan di Lembata, dan juga saya pernah dari komunitas saya itu pernah diundang untuk memasarkan produk pangan lokal di pasar internasional di Belanda. Wow. Baik, jadi saya kira momen Festival Bale Nagi ini tetap dilaksanakan setiap tahunnya karena ini memberikan ruang bagi kami anak muda, bagi kami UMKM pemula
untuk bagaimana memperluas pasar, meningkatkan jaringan-jaringan sehingga produk kami meskipun produk lokal dikenal di dunia-dunia lain atau di wilayah-wilayah lain. Dari saya sesuai pengalaman beberapa kali mengikuti ajang festival Bale Nagi ini, saya kira menjadi pengalaman bagi kami untuk sebagai masukan ke pemerintah daerah, kiranya melihat UMKM yang baru memulai untuk bagaimana melakukan sertifikasi produk, karena ketika mereka ingin memasarkan produk itu secara luas dan ketika mereka menemukan tantangan-tantangan dari pihak konsumen, itu harusnya mereka punya payung perlindungan, di mana salah satu bentuk perlindungan itu adanya sertifikasi produk ini, baik itu LIB, PIRT, halal, BPOM dan lain sebagainya. Itu sih saran dari saya, kiranya kami para UMKM itu dipermudah dalam proses mengurus sertifikasi produk ini. Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Saya kira sebuah kebijakan itu menemui pemurnian dengan masukan dari para pihak. Kita tahu ini, kalau kepemimpinan politik itu kan temporal. Jadi program apapun semestinya program temporal 5 tahunan. Festival ini dimulai tahun 2018, kepemimpinan politik Pak Anton Hajar Bupati dan Pak Agus Payong Boli. Semestinya secara temporal dia berakhir di tahun 2022 dengan berakhirnya kepemimpinan politik mereka. Tapi pertanyaan kita, mengapa terus kita lanjutkan dari waktu ke waktu? Karena meskipun rezim kepemimpinan politik berbeda, tapi substansi penyelenggaraan itu yang mengikat siapapun pemimpin setelah itu clear bagi kita. Yang berikut saya kira itu kebijakan yang kita buat, dan kebijakan itu mesti terbuka bagi partisipasi termasuk kritik dari para pihak. Menarik yang disampaikan oleh Ade Olin juga sih, ternyata kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah itu berdampak positif dalam pengalaman mereka dari tahun ke tahun untuk kehidupan UMKM mereka, tidak saja untuk kepentingan lokal tapi berpotensi untuk penyebar luasan marketingnya yang lebih luas. Pembelajaran juga bagi kita pemerintah daerah. Maka sekali lagi konsentrasi berpikir kita adalah kita berhenti mendiskusikan tentang penyelenggaraan Festival Bale Nagi dan fokus Pak Kadis mengakomodasi pemikiran publik Flores Timur lain tentang adakah dampak ekonomisnya. Karena itu selain untuk pelaku UMKM, sebagaimana ditegaskan dari waktu ke waktu, aspek promoting kasana budaya daerah kita ini yang masih sangat terbatas. Karena itu hendaknya dengan event Festival Bale Nagi akan ada sekian banyak atraksi budaya yang dipertontonkan. Ini menjadi modal tahunan yang belum tentu dipunyai oleh kabupaten-kabupaten lain. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Dose, ini kan perpaduan budaya Lama Holot, Flores Timur Daratan, Solo dan Adonara. Budaya mini Flores Timur itu tercermin di Festival Bale Nagi. Karena itu ekonomik efek terselenggaranya Festival Bale Nagi untuk kepentingan pendapatan khas daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Bagaimana kita promosikan tidak saja secara nasional tapi juga secara internasional, memanfaatkan grouping turis yang secara berkala berkunjung ke Kabupaten Flores Timur, sehingga agenda tahunan ini bisa kita terjemahkan ke bahasa Inggris dan dengan cara tertentu kita promosikan, sehingga sekali datang mereka menikmati handicraft lokal, mereka menikmati pangan lokal, tapi ada sajian suguhan varian budaya dari ketiga pulau itu secara serentak, sehingga UMKM kita itu hidup, budaya kita tetap terjaga, tapi potensi pendapatan untuk daerah juga perlahan ada harapan.
dari adik sini tadi minta kalau bisa pemerintah bantu mengenai sertifikat yang menjadi payung untuk mereka tadi. Nanti akan difasilitasi ya, sudah siap ya Bapak? Oke baik Ibu, memang kita tahu dari aspek keterbukaan dan kemajuan Flores Timur tidak semaju saya tidak mau sebut ND, mau merek misalnya. Ikan itu produknya dari Kabupaten Flores Timur, yang tetapi nanti brandnya atau apa ya? Itu brandnya dari Sika. Memang kami Flores Timur kalah bersaing dalam banyak aspek. Ini sharing pengalaman pelaku UMKM lokal yang juga sangat membantu pemerintah. Ternyata event tahunan ini ada dampak positifnya, meski mungkin hanya seorang Cindy, tapi seorang Cindy dia merangkul itu potensi-potensi pangan lokal lalu dia pasarkan. Karena itu kita berharap kami mempunyai komitmen untuk memberikan kemudahan terutama bagi UMKM. Saya kira pemerintah itu birokrasi, tapi dengan Pak Bupati dan saya yang bukan berlatar belakang dari ASN, ya, percepatan pelayanan dengan bukan mengabaikan birokrasi, tapi jangan menciptakan kesenjangan, itu pasti kita buat. Jadi terima kasih banyak, ini yang kita bilang kebijakan oleh pemerintah, tetapi respons balik baik oleh akademisi, UMKM juga adik-adik mahasiswa untuk melengkapi agenda tahunan yang sudah kita buat. Kami terbuka untuk modifikasi perbaikan-perbaikan yang perlu, baik untuk kepentingan kelompok-kelompok budaya lokal maupun aspek marketing untuk potensi pendapatan bagi daerah ini. Festival Balenagi telah terbuka untuk kita semua masyarakat Flores Timur. Bagi siapa yang tergerak untuk terlibat dalam festival ini, terutama pelaku-pelaku UMKM di mana saja berada, ayo kita bergabung. Karena momen ini momen untuk kita memperkenalkan produk kita, dan kita akan berdampak bukan saja hari ini, tetapi akan berdampak berkelanjutan. Jadi mari buat teman-teman pelaku UMKM yang baru mulai dan yang sudah berkembang, kita tetap jaga semangat kita untuk tetap memproduksi hasil-hasil produksi kita masing-masing, terutama kita mengangkat budaya kita sendiri, produk-produk lokal kita kenalkan ke semua orang di mana saja mereka berada, sehingga dengan itu Flores Timur semakin dikenal di dunia luar. Terima kasih. Baik, mari saya mengajak kita semua, seluruh masyarakat Flores Timur, mari kita sukseskan bersama. Sukses bukan hanya slogan omongan di medsos atau dalam hati, tapi sukses dan mampir di semua sudut stand-stand. Mulai siang ini sampai malam nanti, kita bisa mengajak keluarga berkerumun di UMK di masing-masing stand, baik itu lesehan maupun budaya sudah disiapkan oleh semua pegiat seni yang ada di Kabupaten Flores Timur. Semangat dan sukses terus festival baru. Baik, Pak Wakil silakan mungkin. Terima kasih. Flores Timur sendiri tidak bisa mempromosikan. Kita butuh tetangga berpemerintahan dari luar. Karena itu terima kasih banyak RRIND yang melihat kegiatan Festival Balenagi tahunan ini sebagai salah satu kesempatan untuk bisa disebarluaskan juga ke masyarakat lain, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Sekali lagi terima kasih. Itu membuat Kabupaten Flores Timur semakin dikenal karena ada perpaduan antara perayaan ritual keagamaan, Semana Santa prosesi, dan perayaan profan. Begitu Pak dosen ya? Jadi perpaduan antara perayaan keagamaan dan perayaan duniawi melalui Festival Balenagi. Kami menegaskan kembali sikap pemerintah daerah seperti tadi saya sudah gambarkan. Tidak semua program kepemimpinan politik tahunan itu dilanjutkan oleh pemimpin-pemimpin setelah itu. Festival Balenagi
adalah salah satu pengecualian. Peninggalan kepemimpinan politik Pak Anton Doni dan Pak Agus Payo, tetapi dianggap baik, diteruskan oleh dua penjabat bupati, dan sekarang Pak Bupati Anton Doni Dihen dan saya. Bahwa ada persepsi publik yang berbeda, tetap kita hargai sebagai masukan, tetapi kami pastikan masukan itu tidak menjadi penghalang untuk mengeliminasi program tahunan, karena substansi penyelenggaraan Festival Bale Nagi adalah untuk menghidupkan kembali kekayaan budaya lokal. Pada saat yang sama, ketika kemandirian fiskal kita masih sangat rendah, dampak ekonomis juga sangat menjadi perhatian utama. Karena itu, selain untuk kepentingan menggeliatnya UMKM lokal, pemerintah mengevaluasi. Terima kasih banyak kepada Bapak dosen atas berbagai pemikirannya. Kami siap menerima berbagai masukan untuk perbaikan, tidak saja untuk penyelenggaraannya, tapi aspek promotif, ya, supaya dengan merevitalisasi budaya, ekonomi lokal itu bertumbuh meskipun hanya beberapa hari saja, tapi ada juga potensi pendapatan bagi para penikmat budaya dan pangan lokal serta handicraft di Kabupaten Flores Timur. Karena itu, atas nama pemerintah Kabupaten Flores Timur, kami mengajak semua saja yang mendengar siaran kita hari ini agar kalau berkesempatan menyaksikan mini budaya Kabupaten Flores Timur tahunan Solor Watan Lema, Nusa Tadon Adonara, Larantuka, Ile Berdiri dalam 3 hari Festival Bale Nagi. Sekian dan terima kasih. Luar biasa, terima kasih untuk tiga narasumber.